Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke video terbaru saya, dan di video ini saya akan membahas tentang klub favorit saya, yakni Real Madrid. Ini adalah pertama kali saya akan membahas tentang pertandingan Real Madrid di La Liga musim ini. Memang saya sedikit terlambat untuk mengulas tentang pertandingan Real Madrid karena saya ingin menunggu beberapa pertandingan dulu Real Madrid main, baru kemudian saya memberikan analisa saya. Karena jika mereka baru main 1 atau 2 game, saya kira itu terlalu prematur untuk bisa menggambarkan bagaimana sih kira-kira kekuatan Real Madrid musim ini dan seperti apa Zidane ingin tim ini bermain. Apakah sama seperti musim lalu atau mungkin ia mencoba membuat perubahan. Tapi sulit juga bagi Zidane untuk membuat sebuah perubahan, teman-teman, karena kan tidak ada pemain baru yang memang ia beli untuk musim ini. Bahkan begitu banyak pemain yang sudah ia offload yang memang tidak termasuk pilihannya untuk menjadi bagian dari skuad inti Real Madrid. Oke, dari 3 game Real Madrid yang telah mereka mainkan, memang sebetulnya tidak ada lawan yang kuat bagi Real Madrid. Real Sociedad, Real Betis, dan juga Real Valladolid. Tapi melawan Sociedad, Madrid meraih hasil seri. Oke, itu mungkin adalah sebuah kesulitan bagi Real Madrid untuk meraih kemenangan. Kemudian melawan Real Betis susah payah mereka menang dengan skor 2-3. Dan terakhir lagi-lagi susah payah mereka menang dengan skor 1-0 lawan Real Valladolid. Apa kesulitan dari Real Madrid? Jika teman-teman perhatikan bahwa sebetulnya dari setiap pertandingan yang telah mereka mainkan, Real Madrid adalah tim yang selalu mendominasi permainan. Ball possession itu selalu mereka unggul. Jumlah peluang juga selalu belasan. Jumlah peluang artinya tembakan ke arah gawang lawan. Oke, jadi jangan salah paham, bukan yang on target, tapi total shot on goal. Itu selalu di atas 10, 11, 14, yang terakhir saya kira lawan Valladolid ada kali 14 kali adalah, atau 15 kali mungkin saya hitung shot on goal ya, ke arah gawang dari tim lawan. Memang saya tidak hafal, ya betul, ternyata lawan Real Valladolid 15 kali. Oke, dan saya sempat menonton pertandingan Real Madrid lawan Real Valladolid karena pada saat bersamaan saya siaran di SCTV pertandingan playoff Liga Champions antara Midtjylland lawan Slavia Praha yang dimenangkan oleh Midtjylland ya dengan skor 4-1, dan Midtjylland akan masuk ke fase grup Liga Champions musim ini. Dan pada saat saya juga menonton pertandingan Real Madrid, karena kan ada beberapa layar ya, saya juga cobalah streaming untuk melihat seperti apa permainan Real Madrid, walaupun saya tidak bisa menyaksikannya sampai peluit panjang, sampai akhir ya, tapi kan gol tersebut sudah tercipta sebelumnya menit ke 60-an. Nah, jadi pada saat saya melihat pertandingan Real Madrid yang lagi-lagi saya sebutkan tadi bahwa mereka mampu melepaskan belasan tembakan atau tendangan ke arah gawang tim lawan, tapi yang on target ini teman-teman tidak pernah lebih dari 5 loh. Ya, ini yang saya hitung, dan ternyata waktu saya lihat di statistik yang resmi, betul, lawan Real Valladolid juga hanya 5. Jadi ini yang saya kira menjadi persoalan, sambil saya scrolling ya catatan saya teman-teman ya. Jadi ini yang saya kira menjadi persoalan bagi Real Madrid, bahwa bagaimana efektivitas mereka ini bisa menghasilkan lebih banyak gol lagi. Maksud saya efektivitas ini seperti apa? Seperti musim lalu. Karena musim lalu juga Real Madrid tidak banyak bisa menciptakan peluang on target, tapi mereka bisa lebih banyak mencetak gol. Namun peluang on target Real Madrid musim lalu pasca lockdown itu lebih sering adalah lebih dari 5. Jadi itu yang membuat persentase mereka untuk meraih kemenangan dan mencetak gol lebih besar. Tapi sekarang ini mulai mengkhawatirkan sebetulnya di atas kertas secara statistik bahwa tidak pernah lebih dari 5. Bahkan kalau kita melihat peluang-peluang yang on target itu tidak semuanya tampak berbahaya. Oke, apa yang dilakukan Zidane dalam 3 game bagi Real Madrid ini? Ada beberapa perubahan dalam line up dan juga ada perubahan formasi. Ini yang menarik, di game pertama melawan Sociedad formasinya adalah 4-2-3-1. Berarti apa? Ia ingin mencoba membangun kreativitas dari lini tengah. Odegaard bermain di first game tersebut. Di game kedua lawan Real Betis, kita lihat formasinya sedikit berubah, mencoba untuk memberikan kesempatan bagi Odegaard sebagai pengatur serangan bagi Real Madrid. Karena Odegaard akhirnya bermain di belakang 2 striker, yaitu Benzema dan juga Luka Jovic. Oke, melawan Real Betis, Luka Jovic mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter bersama juga dengan Lord Benzema. Kenapa saya katakan Lord Benzema? Pemain ini tidak tergantikan
di starting lineup. Padahal ia belum mencetak gol, tapi oke lah ia memberikan satu assist melawan Real Betis ya, pada saat Real Madrid menang dengan skor 2-3 tersebut ia memberikan assist kepada Valverde. Tapi di game melawan Real Betis formasi dari Zidane adalah 4-3-1-2, Odegaard bermain di belakang dua striker. Bagaimana formasinya pada saat melawan Real Valladolid? Sama juga, menempatkan satu pemain untuk merancang skema serangan di belakang dua striker. Tapi pemain tersebut ini yang saya agak bingung ya teman-teman. Justru yang ditempatkan adalah kita lihat Isco. Nah, saya agak sedikit khawatir pada saat Isco bermain, pada saat saya lihat di line up, karena Isco ini juga kan musim lalu tidak berkembang. Dan ia juga sempat di-shift posisinya dari bermain sebagai central midfielder, juga bermain sebagai attacking midfielder, dan kemudian ditempatkan di posisi penyerang sebelah kanan luar. Kalau Isco saya lihat tidak perform, saya tidak katakan buruk, tapi ia tampak tidak menyatu dengan para pemain lain Real Madrid. Tapi Luka Jovic lumayan sebetulnya. Ia mendapatkan beberapa peluang, ia diberikan beberapa umpan-umpan yang akurat, tapi sayangnya ia tidak bisa melakukan finishing. Salah satunya melalui sundulan kepala, yang kemudian ada follow up dari Casemiro yang terkena tiang gawang. Jadi saya kira Luka Jovic ini pantas juga Zidane memberikan kesempatan untuk main sebagai starter dalam 2 game terakhir. Bahwasannya ia belum bisa mampu mencetak gol bukan berarti karirnya tamat di Real Madrid. Ia perlu terus diberikan kesempatan. Karena Jovic ini adalah salah satu pembelian mahal dari Real Madrid musim lalu. Dan ternyata yang memutuskan untuk membeli Jovic ini adalah Zinedine Zidane. Jadi saya kira Zidane juga perlu memberikannya kesempatan lebih banyak lagi untuk bermain sebagai starter. Dan saya kira dengan bermain Jovic dan juga Benzema sebagai dua striker murni, di sanalah sebetulnya memberikan peluang bagi Jovic untuk mendapatkan feeding bola lebih banyak. Tapi masalahnya Isco ini kan tidak berkembang, sehingga dianggap Jovic ini tidak perform. Padahal feeding bola ke Jovic ini minim banget. Saya cuma hitung ada 2 kali. Satu off target, satu lagi adalah tadi yang saya sebut. Ia sundul tapi bisa di save oleh kiper Valladolid. Terus pada saat Vinicius Junior juga masuk, jadi pada saat formasi Madrid ini telah berubah menjadi 4-3-3, baru kita melihat peran Modric ini lebih frontal lagi untuk menyerang. Artinya Modric harus maju untuk membantu serangan dan feeding bola ke lini depan. Yang menarik, Benzema juga pada saat memang ia sulit mendapatkan ruang bebas, ia turun sedikit ke belakang, coba juga untuk menjadi pelayan bagi pemain-pemain lain Real Madrid yang akan mencari ruang bebas di lini pertahanan atau kotak penalti pertahanan dari Real Valladolid. Dan kita lihat bagaimana peran Benzema, walaupun ia bukanlah memberikan assist kepada Vinicius Junior, tapi juga terlibat untuk bisa menciptakan kemelut di kotak penalti pertahanan Real Valladolid yang akhirnya bola ini jatuh ke kaki Vinicius Junior dan ia bisa menyelesaikan peluang setengah matang tersebut untuk menjadi sebuah gol. Dan bagi Zinedine Zidane, kemenangan melawan Valladolid ini sangat penting karena Real Madrid sekarang mendapatkan momentum meraih 2 kemenangan berturut-turut. Kemenangannya tipis lagi. Banyak yang sering DM ke saya, kenapa Real Madrid ini menangnya tipis lagi? Kenapa di game sebelumnya Ramos harus mencetak gol lagi? Karena Madrid mengandalkan teamwork dan mereka selalu bermain dengan inisiatif menyerang, mengandalkan 2 fullback yang juga dalam game ini kita lihat di rotasi. Marcelo bermain, Odriozola juga diberikan kesempatan bermain dari awal. Bukan Mendy dan juga Carvajal seperti di game lawan Real Betis. Karena memang di game lawan Real Betis, para pemain fullback ini juga keluar frontal menyerang. Tapi kita lihat bagaimana peran para pemain senior ini juga terlibat dalam skema permainan Real Madrid. Seperti Sergio Ramos yang mencetak winning goal lawan Real Betis, Luka Modric yang penampilannya luar biasa, kemudian Casemiro juga tetap terlibat dalam unsur membangun serangan bagi Real Madrid. So Real Madrid is always attacking in each and every game. Artinya mereka punya defense akan terus terekspos oleh para pemain tim lawan. Sehingga kita melihat bahwa pada saat defense ini expose, Real Madrid selalu membutuhkan peran dari Courtois yang beberapa kali melakukan save-save yang brilian. Apakah ini sebuah gambling? Saya kira ini bukan sebuah gambling. Tapi inilah cara bermain Real Madrid saat mereka bekerja keras untuk mencetak gol. Karena selama ini yang mampu mencetak banyak gol ini hanya Benzema. Jadi ada pemain-pemain lain yang juga perlu terlibat dalam proses serangan. Jadi kalau kita melihat efektivitas dari Real Madrid di musim lalu ini adalah dalam urusan meraih kemenangan dengan single margin,
artinya dengan skor-skor tipis, yaitu karena mereka sulit untuk mencetak gol, lebih banyak lagi karena hanya mengandalkan satu pemain. Nah sekarang ini kan coba dirubah oleh Zidane dengan memberikan 2 kali kesempatan bagi Jovic berturut-turut. Harapan saya bahwa di next game Jovic diberikan kesempatan lagi untuk tampil dari awal. Dan Isco saya lihat setelah performanya mengecewakan, bisa saja nanti ia akan disimpan dulu di bangku cadangan, dan saya kira formasi 4-3-3 bagi Real Madrid adalah yang memang menjadi andalan bagi mereka jika mereka ingin terus-menerus meraih kemenangan. Seperti apa yang mereka lakukan musim lalu pasca lockdown. Jadi kesimpulannya bagi saya bahwa Real Madrid masih aman, walaupun mereka tampak sulit untuk meraih kemenangan. Itu juga sama, musim lalu pasca lockdown mereka terlihat sulit, tapi kan bisa juga meraih kemenangan. Dan Zidane selalu fokus pada perkembangan timnya, tidak peduli dengan hasil-hasil tim lain. Jadi bagi para Madridista seperti saya, perlu tetap optimis walaupun penampilan Real Madrid ini kita lihat agak mengkhawatirkan di defense. Bahwasannya melawan Real Valladolid juga beberapa kali para pemain Valladolid mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Tapi selama Courtois on form, saya kira Madrid akan juga aman-aman saja. Jadi bukan berarti dengan skor-skor tipis ini Madrid mengkhawatirkan. Bukan berarti Madrid bermain jelek. Inilah gaya permainan Madrid saat memang mereka tidak memiliki lagi salah satu pemain terbaik di dunia, yakni Cristiano Ronaldo. Ronaldo sudah sejarah. Sekarang kita tunggu bagaimana pemain-pemain lain bisa berkembang di bawah Zinedine Zidane. Lagi-lagi harapan saya bahwa Luka Jovic perlu diberikan kesempatan lagi. Bagaimana dengan Eden Hazard? Saya kira setelah bail out, sudah waktunya musim lalu bahwa Hazard juga out. Carilah klub bagi Eden Hazard dan secepatnya memindahkan Eden Hazard dari Real Madrid. Ia tidak berkembang, ia masuk overweight dan sekarang ia cedera. Bukan salahnya cedera, tapi saya kira pemain ini sudah tidak fokus lagi dalam karirnya bersama Real Madrid. Kita tunggu game selanjutnya bagi Real Madrid dan kita perlu tetap optimis karena masih ada Zinedine Zidane. No hate, only football. Hala Madrid, salam sepak bola dan salam sehat. Don't forget, stay safe and stay healthy.